Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Rizky Andini dari Sarjana Terapan Sanitasi dengan NIM P07133223015. Di sini saya akan menjelaskan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat harus memiliki unsur subjek dan predikat, namun boleh ditambah dengan keterangan maupun pelengkap sehingga menjadi sebuah kalimat. Dalam wujud tulisan kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kalimat berpredikat kata kerja. Contohnya, diskusi berjalan. Diskusi sebagai subjek dan berjalan sebagai predikat. Terkecuali jika kata kerja yang berpredikat didahului yang untuk, maka status kalimat itu tidak berpredikat. Contohnya, diskusi yang berjalan, maka kalimat itu tidak berpredikat. Yang kedua yaitu kalimat berpredikat bukan kata kerja. Kata sifat, kata benda, kata bilangan, frasa. Contohnya, langit itu biru. Langit sebagai subjek dan biru sebagai predikat. Kemudian ada pola kalimat dasar. Yang pertama ada subjek dan predikat. Contohnya, mobil berhenti. Mobil sebagai subjek dan berhenti sebagai predikat. Selanjutnya ada subjek, predikat, dan objek. Contohnya, mereka menonton film. Mereka sebagai subjek, menonton sebagai predikat, dan film sebagai objek. Selanjutnya ada subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Selanjutnya ada subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, kami belajar di kelas. Kami sebagai subjek, belajar sebagai predikat, di kelas sebagai keterangan tempat. Selanjutnya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, petani menanam padi di sawah. Petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi sebagai objek, di sawah sebagai keterangan tempat. Selanjutnya ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, Muhammad memberikan Siti hadiah. Selanjutnya ada subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, Razes berlumuran keringat setelah olahraga. Yang terakhir ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, ibu memasakkan aku nasi goreng pada malam hari. Selanjutnya ada jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Menurut strukturnya, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk tidak setara. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan predikat. Contohnya, ibu menjual es buah. Yang kedua, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terdiri dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan dengan kata penghubung. Kata penghubung dapat berupa dan, serta, kemudian, dan lain-lain. Contohnya, saya berjalan dan mereka berlari. Yang ketiga, kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, Kayla tidak masuk kuliah karena sedang demam, batuk, dan flu. Selanjutnya ada kalimat majemuk tak setara yang berunsur sama, terdiri dari unsur subjek yang sama. Contohnya, karena kami sudah lelah, kami ingin pulang. Menjadi, karena sudah lelah, kami ingin pulang. Kata kami pada awal dihilangkan karena merupakan pemborosan kata. Mengapa dikatakan pemborosan kata? Karena kata kami sudah ada di akhir kalimat, yang dimana kata kami merupakan unsur subjek yang sama. Selanjutnya ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran yaitu antara majemuk setara dan bertingkat. Contohnya, pekerjaan itu selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian. Sekarang ada jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya. Menurut gayanya, kalimat dalam bahasa Indonesia tergolong dalam kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas diawali dengan induk kalimat dan diikuti dengan anak kalimat. Contohnya,
Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya jika ia naik kelas. Induk kalimat yaitu Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya, dan anak kalimat yaitu jika ia naik kelas. Selanjutnya ada kalimat yang berklimaks. Kalimat ini diawali dengan anak kalimat diikuti oleh induk kalimat. Pembaca akan paham maknanya setelah membaca induk kalimatnya. Contohnya, karena ketiduran, Zaki terlambat masuk kelas. Induk kalimat terletak di akhir, yaitu Zaki terlambat masuk kelas. Selanjutnya ada kalimat yang berimbang. Kalimat ini tersusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran dan sejalan. Contohnya, jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Kemudian di sini ada jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis dapat diperinci menjadi kalimat pernyataan atau deklaratif. Jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap, biasanya menggunakan intonasi menurun dan tanda baca titik. Contohnya, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. Selanjutnya ada kalimat pertanyaan atau interrogatif. Jika penutur ingin memperoleh reaksi atau jawaban, biasanya intonasinya menurun dan tanda bacanya tanda tanya. Contohnya, berapa lama saudara tinggal di Banjarmasin? Selanjutnya ada kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Contohnya, tolong ambilkan saya sapu tangan yang ada di atas meja. Selanjutnya ada kalimat seruan. Contohnya, wah gantengnya. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Nah, kemudian di sini ada kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pikiran pembicara atau penulis yang mengutamakan keefektifan informasi sehingga menjadi jelas. Ciri-cirinya, kesepadanan struktur. Contohnya, semua siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera. Pada kalimat di atas, subjek dan predikatnya jelas dan tidak terdapat subjek ganda. Selanjutnya ada keparalelan bentuk. Contoh kalimatnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat di atas merupakan paralel yang menggunakan verba. Selanjutnya ada ketegasan makna. Contoh kalimatnya, saya suka akan kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka. Kalimat tersebut menegaskan dengan pengulangan kata. Selanjutnya ada kehematan kata. Contohnya, karena ia tidak diundang, dia tidak datang. Menjadi, karena tidak diundang, dia tidak datang. Kata ia dihilangkan karena pemborosan kata. Selanjutnya ada kepanduan gagasan. Contoh kalimatnya, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Menjadi, mereka membicarakan kehendak rakyat. Dan yang terakhir ada kelogisan bahasa. Contoh kalimatnya, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Menjadi logis, untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.